Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Menunggu waktu Jumat, kita minta qari'ah imam masjid, pengganti lah ya, pengganti imam masjid. Kalau di bahasa kaminya bidan tojun ya. Kita minta kepada Bapak Maruzi yang saat ini juga sebagai pengurus masjid Raya Al Amin Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kambar. Ya, kepada Bapak kami persilahkan. Capek lah cuma. Aduh, itu Ngaji ini. Cuma suara dan untuk di mediasi itu enggak mantap tuh. Lainnya cuy. Enggak ada nak mantap. Kan Awak kena kebiasaan aja sodo tu dunia ni. kau nak dipakai di uang di kampung wali kau ni. Nak apa dah? Wah, bak je suara ni tak mungkin ada. Dia apa? Apa Rukiah? Jadi begini, mohon maaf, beliau tidak mau mengeluarkan suara merdunya itu karena mungkin tempatnya tidak pas ya. Lain kali ketika beliau nanti menjadi imam, saya coba secara langsung kan. Lebih kurang suaranya sama dengan Syekh Albana ya. Sudais. Awak jadi suara untuk ngatur bisa. Itu suara cinta. Wang apa ngikutin tahu dan gaya saya tiap beteran langsung. Favorit angkat kan. Rio dia. Dona, macam apa kabar Marwan ni Don? Ini Bapak Haji Ma'rifatullah ya. Mana Mbak Susi kok belum muncul? Sampaikan apa unek-unek Pak Haji sebelum sholat Jumat ini. Apa kira-kira yang memberikan motivasi untuk masyarakat kita, untuk para kaum mukmin kaum muslim. Beliau ini mantan ketua pemuda Desa Pulau Jambu ini dan juga sebagai manajer. Nah, ada Marwan tak secara langsung doh. Woi bos. Panik. Tapi belum itu. So, apa teh coba pengalaman lah, coba berbagi pengalaman lah, coba boleh kiki dong. Pengalaman lah, pengalaman gantiong. Kalau pengalaman tak mau habis sih. Saya ceritakan sedikit, Bapak pengalaman Bapak tentang Desa Pulau Jambu aja. Desa Pulau Jambu je ni dengan selama Bapak kepada Muhammad Musa SPDI yang memimpin juga. Oh, dah itu doh dari awal. Jangan membicara kemajuan doh. Kemajuan itu tak percaya itu, perkembangan itu tak ada, tak tahu ni. Sopo je pemimpin ni. Ini tak pandang itu, tak itu maksud ambo doh. Maksud ambo tu ia pandangan acu lah selama tidak ada pandangan lah sejarah tentang Pulau Jambu kelas yang acu ketahui. Terciptanya kenapa Desa Pulau Jambu ini bernama Desa Pulau Jambu dan luas wilayah karena beliau ini juga dulu staf di pemerintahan Desa Pulau Jambu ya, jadi cukup banyak lah tahu tentang keadaan Desa Pulau Jambu ini baik dari masyarakat dan tentang wilayah Desa Pulau Jambu. Silakan Pak Haji Amin ya. Cukup Bapak Maruzi, Pulau Jambu ini bagaimana? Jadi kalimat Pulau Jambu diawali dengan sebuah pulau luas dinamakan itu Pulau Jamuan. Pulau Jamuan ya. Tak jambu deh Pak ya? Bukan jambu. Jadi dalam istilah uang awak tu ai dia sampai awak dinamakan Pulau Jamuan. Jadi ada terselip kalimat jambu lah bu, jambu jalannya. Maka menjadi satu pulau itu dinamakan Pulau Jambu. Jadi Pulau Jambu kau memang pulau dulu. Pulau awal. Memang pulau dikelilingi di air sebalik ya. Sebelum meluas pulau kau yang paling dulu timbul adalah di dusun 4 daerah. Itu yang pertama Pulau Jambu nampak tanah. Jadi justru karena itu lebih tinggi dusun Ampek itu daripada dusun-dusun lain yang ada di desa. Jadi itulah awalnya Pulau Jambu itu ibarat Pekanbaru sama Pasobawan. Jadi Bapak Maruzi,
Kalau masalah tentang untuk ekonomi masyarakat, oh, Pak Baru. Kira-kira apa kojo masyarakat mayoritas di desa Pulau Jambu ko dari awal dulu kan? Dari awal masyarakat Pulau Jambu itu memang dulu awalnya suku petani. Ya. Maka daerah lahan yang terhampar untuk desa Pulau Jambu sejajar dengan dasar anak dengan kepesawan yaitu di Pontianak. Enak ya. Jadi seluruh persawahan dan perkebunan itu di Pontianak, di desa Penyesawan dan desa Rana terhamparnya. Namun awak tergendala kenapa ekonomi awak termasuk lemah karena arah awak kasih tuduh selalu menyebangi haki. Iya. Jadi kalau seandainya adalah jembatan seperti di Tanggantung, jadi kapan aja masyarakat orang bisa bergerak untuk menggarap tanah. Baik itu sudah zuhur, sudah asar, masyarakat orang bisa menyeberang tanpa melalui rakit. Jadi ekonomi itu akan lebih mapan kalau seandainya rakit nggak ada. Tapi Pak Marozi, waktu ambo bujang-bujang ya masyarakat desa Pulau Jambu gua tuh ekonominya menengah ke atas ya Pak Marozi. Sebelum adanya jembatan gantung yang ada di Umbio. Dulu kan awak kan sampai jalan di uang dulu kok. Waktu masa dulu kan Pulau Jambu ko ekonomi meningkat. Kenapa kini tidak? Apakah kendalanya? Apakah Kendala yang jelas setelah selesainya jembatan gantung di Pulau Payung, jembatan permanen di air tiris, maka Pulau Jambu ini kalau tidak ada tujuan yang tertentu tidak akan ada orang datang. Justru itulah jatuhnya ekonomi masyarakat. enggak dong. Jadi Pak Murusi, kemarin waktu saya ke RSMT Jakarta dan mampir ke gedung DPR ya, ke Bapak Besar ID, beliau menawarkan ke Ambo jembatan yang bisa bawa Honda dan jalan kaki. Kio-kio menurut Pak Maruzi cendapo do. Beliau menawarkan itu sama Ambo. Habis itu Ambo gantung bau iyo atau enggaknya sebab dengan adanya pembangunan jembatan yang ada di desa Pulau Payung kini. Jadi kemudian Pak Maruzi sebagai orang tua lah ya di desa Pulau Jambu cendapo menurut Pak Maruzi itu. Ketika jembatan itu dibaik, kita temo atau cendapo? Kalau seandainya dari Pemda tidak memungkinkan dilaksanakan jembatan gantung sifatnya yang bisa dilewati oleh mobil, lebih baik itu diterima. Berarti wak temo aja lah ya. Alhamdulillah. Berarti ucapkan terima kasih kepada Bapak Sarul Aidi ya, yang sudah membantu kami insya Allah katanya 2021 kok atau 2020 kok lah masuk kok apa kegiatan itu dulu akan mulai dibangun ini insya Allah. Alhamdulillah. Tuhan kesejahteraan masyarakat Pulau Jambu akan meningkat kalau seandainya ada jembatan penghubung dari seberang. Desa Rana aja lah Wak besok ya ke Kampung Jelawat ya kalau jembatan jalan kaki ya. Lebih mantap di situ karena untuk turun ke sawah itu lebih baik di situ tempatnya karena ibu-ibu jalan kaki pun tidak susah dan tidak jauh ke sawah dia masing-masing. Jadi kalau menurut Pak Maruzi ke Pulau Jambu ko memang harus ada tujuan lah ya. Jadi hanya kalau tidak ada tujuan setelah selesainya jembatan gantung dan jembatan air tiris, jadi masyarakat yang di desa lain tidak akan melewati rakit di Pulau Jambu. Justru itu ekonomi di Pulau Jambu akan jauh lebih jatuhnya daripada yang biasa. Jadi bagaimana solusinya Pak Maruzi supaya Lady Tuwi diuang ke Pulau Jambu kok? Satu-satunya adalah jembatan. Kalau tanpa jembatan Pulau Jambu akan tetap menurun perekonomian. Tidak ada solusi lain. Tidak ada solusi lain. Oh begitu ya. Satu-satunya solusi adalah jembatan. Kalau tidak salah, ala berapa tahun tuh Pak Maruzi kita memasukkan hasil musren Bangdes baik kepala desa lama, ini sudah berganti kepala desa baru, udah berapa tahun kio-kio Solo Pak? Semenjak tahun 2003 itu telah diusulkan terus-menerus sampai 2020 sekarang. Sementara jembatan Pulau Payung waktu itu belum ada oleh Pak Maruzi. Belum ada. Tapi kenapa Pulau Jambu tidak jadi baik kan? Ada apa sebenarnya? Apakah Pulau Jambu gue masuk pemerintahan Kabupaten Kampar atau tidak ya? Jadi terima kasih Pak Maruzi tentang keagamaan lagi Pak Maruzi. Tentang keagamaan. Kalau di Pulau Jambu kok sampai diuangkan banyak itu toko-toko agama yang sudah
apa? Sudah mendunia lah ya. Jadi menurut Pak Maruzi, apa kelebihan Pulau Jambu ke sebetulnya tentang bidang agama itu? Pulau Jambu ini keberuntungannya di manusianya memang bagus-bagus. Tapi disayangkan sedikit mana yang bagus itu beristri di daerah lain. Jadi maka keuntungan besarnya akan dapat Oleh orang lain. Desa-desa lain. Inilah desa Pulau Jambu. Jadi kalau uang yang babini kamai, Alhamdulillah masih kurang baru. Mudah-mudahan ke depannya dia bisa menjadi Tuhan. Amin. Sampainya di Pulau Jambu. Doa kita bagus. Iya. Kan itu. Tetapi yang putra kita yang berangkat, alhamdulillah seluruhnya hampir terpakai untuk keagamaan di desa-desa lain. Terima kasih. Tunggu dulu, ada cile, tentang masjid le. Bola. Iya. Tunggu dulu. Kalau di bidang olahraga, Iya. Beliau ini juga pemain bola top. sedikit saya sampaikan kepada anak-anak ataupun adik-adik pemuda kami, kemerdekaan kami. Yang pertama, hancurnya olahraga ini adalah penyakit masyarakat. Pekat ya, Pekat. narkoba ya. Apalagi zaman sekarang, Lofi ya. zaman-zaman narkoba, pemikiran tidak bisa matang lagi untuk berpikir, baik itu untuk keagamaan, untuk sosial ataupun untuk olahraga. Memang hancurnya generasi muda disebabkan oleh narkoba. Kalau seandainya tidak narkoba, anak-anak Pulau Jambu masih mantap untuk main bola. Hanya tinggal pemolesan. Kalau secara bakat alamnya seluruhnya mungkin pemuda kami mempunyai bakat alam. Hanya tinggal pemolesan dan pelatihan-pelatihan yang betul-betul intensif. Itu aja kira-kira yang perlu sampaikan, tidak ada yang lain kecuali penyakit masyarakat. Inilah penyebabnya generasi muda kami ini agak mengalami kehancuran. Demikian wawancara kami, kebetulan hari ini hari Jumat jam 12 saya pun berangkat ke masjid. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan desa kita Pak Kades ini memimpin aman dan sejahtera. Iya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi, wawancara Pak Kades saja ya. Oke. Itulah wawancara dari orang tua kita ya dari Desa Pulau Jambu. Sudah cukup banyak yang disampaikannya tentang Pulau Jambu. Dia juga pemain bola top nomor 1 dulu di Kabupaten Kampar ini. Beliau juga sebagai di kawal pemerintahan juga pengalaman di pemerintahan dan di desa. Begitulah yang disampaikannya. Apalagi saat ini dia sudah beranjak usia tua, dia hanya mengeliling-eliling masjid aja lagi kerjanya sekarang. Bukan udah tua ya. Nah. Kodan kan ada sesedokah kan dan kan tuli. Oh iya. Itu lebih awal sampai. Karena beliau juga pengurus masjid, makanya dia lebih awal ke masjid. Kayak cuy, 4-10 Mudah-mudahan ya. Jadi kan itu tuli. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sholat dulu ya.